topik yang berjudul tentang kitab Injil. Tahu ya kalian apa itu kitab Injil? Tahu apa kitab Injil ya? Atau tahu kalian di dalam Alkitab itu kan ada banyak jenis-jenis kitab. Tahu ya kalian apa aja itu kitab Injil? Tahu, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Biar saya jelaskan ya. Kitab Injil itu adalah kitab yang menjelaskan mengenai kabar-kabar baik. Kabar-kabar baik itu adalah kabar sukacita, kabar kesenangan. Dan kitab-kitab Injil ini ada 4 kitab, yaitu kitab Matius, kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tahunya adik-adik. Dan kitab Yohanes ini berbeda dengan kitab Matius, Markus, dan Lukas karena Yohanes ini adalah kitab yang menjelaskan tentang perbedaan yang mengenai pola-pola tertentu. Nah, kita masuk ke kitab Matius. Kitab Matius terdiri dari berapa pasal? Berapa? Ada yang tahu? Ada di sekolah minggu harus tahu berapa pasal. Siapa tahu nanti ada di sekolah minggu ada yang mau jadi kayak tante kan, mau jadi Bible Pro, ada yang mau jadi pendeta. Harus tahu lah. Kitab Matius itu terdiri dari 28 pasal yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang membawa kabar baik bagi bangsa-bangsanya dan menceritakan mengenai kerajaan surga. Dan yang kedua adalah kitab apa yang kedua? Nah, iya, kitab Mazmur. Markus ini terdiri dari berapa pasal? Gak tahu juga. Kitab Markus ini terdiri dari 16 pasal. Dan kitab Markus ini menjelaskan mengenai pengorbanan serta pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Baru yang ketiga adalah kitab Lukas. Ya, kitab Lukas ini terdiri dari berapa pasal? Coba tebaklah dulu, siapa tahu tebakan kalian benar. Berapa? Terdiri dari berapa? Terdiri dari 24 pasal. Nah, menjelaskan mengenai kasih karunia Allah bagi para bangsa dan pemerintahannya. Dan di dalam kitab Lukas ini ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh kitab Lukas. Akan tetapi Yesus Kristus tetap mengasihi mereka. Baru yang terakhir adalah kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini adalah kitab yang berbeda tadi kan? Dan kitab ini terdiri dari 21 pasal. Nah, setelah dari keempat kitab ini, ada satu cerita yang ingin kami ceritakan kepada kalian. Karena keempat kitab ini hampir sama temanya, apa saja yang diceritakan. Jadi Tante akan membawakan sebuah topik, yaitu perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini terdapat di kitab mana lah dari keempat itu? Dari mana? Yohanes. Iya, dari Yohanes. Dan terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ceritanya itu adalah suatu desa yang bernama Kana. Nah, sebelum itu Tante ingin bertanya, siapa di sini yang pernah dibawa mamanya atau bapaknya ke pesta pernikahan? Makan kalian di situ kan? Dikasih minum kan? Dikasih minum? Dikasih. Nah, di Kana ini seperti itulah kejadiannya. Adalah 2 orang, laki-laki dan perempuan yang menikah. Mungkin kan perempuan dan perempuan yang menikah. Jadi orang yang menikah ini senang-senang, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah ada kan acara makan bersama, biasanya kan di pesta ada waktu makan, gitu kan? Jadi kan kalau makan butuh nih kita minum. Nah, setelah itu orang itu mau minum yang datang ke pesta itu, tapi minumnya nggak ada. Padahal orang itu udah haus sekali orang itu. Karena saking pedasnya daging itu, jadi orang itu pengen minum. Setelah itu panggillah orang tua dari yang menikah ini. Gimana lagi ya? Apa aku kasih sama mereka? Kok bisa habis minum kami ini? Gitulah mereka kan. Nah, setelah itu adalah satu perempuan yang bernama si Maria. Datanglah dia melihat pelayan yang menghidangkan makanan tersebut. Si Maria mengatakan seperti ini, jangan takut,
Akan tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepada kalian, turutilah segala perintahnya. Para pelayan itu pun menerima perintah dari si Maria. Jadi para pelayan itu menunggu-nunggulah kapan Tuhan Yesus ini datang. Karena mereka takut, karena tamu-tamu yang datang ke pesta itu sudah merasa kehausan. Datanglah Tuhan Yesus, karena di situ ada 6 kendi yang harus diisi, karena ke-6 itulah tempat minum mereka. Baru datanglah Tuhan Yesus dan menjumpai kendi dan pelayan tersebut. Lalu Tuhan Yesus menanamkan mukjizat bagi kota Kana, sehingga air itu berubah menjadi anggur yang manis, anggur yang baik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan kasihlah ini kepada tamu-tamu tersebut. Para pelayan tersebut bingung, kenapa bisa Tuhan Yesus melakukan seperti itu. Nah, itulah salah satu pelayanan Yesus Kristus yang terjadi di dalam 4 kitab ini. Nah, jadi adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa mengambil bahwasannya ketika adik-adik mengalami kesulitan, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus agar kita bisa ditolong dengan baik. Tuhan Yesus Kristus mau menolong kita. Makanya adik-adik sekolah minggu caranya adalah kita harus berbuat baik dan rajin beribadah. Paham adik-adik? Terima kasih adik-adik. Udah deh.